Santa Teresa. Om Lucifer mute-kan dulu. Saya tadi dulu Teresa dari Kalkuta punya doa bagus kan. Tuhan, Arnold Johnson. Teresa dari Kalkuta. Doa untuk memahami arti cinta. Tuhan, ketika saya lapar, berilah saya seseorang yang membutuhkan makanan. Ketika saya haus, berilah seseorang yang membutuhkan air. Ketika saya merasa dingin, berikanlah seseorang yang membutuhkan panas. Ketika saya menderita, berilah seseorang yang membutuhkan penghiburan. Tuhan, ketika salib saya terasa sangat berat, kirimlah saya seseorang agar dia membagikan salibnya kepadaku. Tuhan, ketika saya melihat seseorang yang miskin, tempatkanlah seseorang di sampingku, orang yang membutuhkan. Ketika saya tidak mempunyai waktu, berilah seseorang yang membutuhkan menit-menit hidupku. Ketika seseorang dihina, menderita, kirimlah seseorang kepada saya untuk dihibur. Ketika saya merasa tidak bersemangat, kirimlah seseorang yang hidup tanpa harapan. Ketika saya membutuhkan bahwa orang mengerti saya, kirimlah seseorang yang membutuhkan belas kasihku. Ketika saya merasa bahwa orang lain menjagaku, berilah seseorang untuk dilayani. Ketika saya berpikir tentang saya sendiri, egoku sendiri, bantulah saya agar membaginya kepada orang lain. Tuhan, jadilah saya pantas untuk melayani mereka, saudara-saudariku. Berilah mereka melalui tanganku, bukan hanya roti setiap hari, melainkan cintamu yang berbelas kasih, gambaran dari cintamu yang abadi. Doanya Santa Teresa dari Kalkuta, doa untuk memahami apa arti cinta yang sesungguhnya. Jadi saya mohon bahwa teman-teman yang mau cari tahu tentang saya, tanya langsung di saya daripada kamu cari di orang lain. Supaya kalian bisa mendapatkan penjelasan secara penuh lengkap daripada kamu hanya meraba-raba potongan-potongan kecil dari kebenaran yang utuh. Oke, silakan yang lain tadi siapa tadi, Indri? Ya, Om, saya selamat malam dulu, Paman Eri. Tidak enak sekali panggilnya ini. Om Tony. Ya, Salpe Romo. Selamat malam waktu Barat Romo. Romo, izin bertanya, saya sebagai seorang awam di 2 Korintus 12 ayat 7 Romo. Boleh saya bacakan Romo? Bisa. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Di sini Romo sebagai seorang awam, apakah saya harus memahami seorang utusan
iblis ini secara letter like adalah sosok iblis itu yang diutus. Karena jika saya mengartikan secara letter like, nanti akan timbul pertanyaan berikutnya, siapa yang mengutusnya? Oke. Saya sempat juga Engkau baca ayat berapa tadi? 2 Korintus Ayat 12 ayat 7 7. Romo. 7 Pak. Oke. Lanjut nanti 2 Korintus. Jangan hanya 7, baca 8-nya juga. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Lanjut. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Artinya Paulus mau menghindari semua perbuatan daging. Ini penting sekali ya teman-teman untuk melihat hal itu. Jadi jangan minta Tuhan untuk tenangkan badaimu, itu yang dimaksudkan. Mintalah Tuhan untuk bisa berjalan di atas badaimu, tapi tanpa meninggalkan dia. Yesus bilang, barang siapa mau ikuti aku, pikul salibnya, sangkal dirinya, dan ikutilah aku. Mewartakan bukan menyenangkan semua orang. Nanti kenabian hilang di situ. Banyak orang yang mewartakan hanya untuk supaya orang lain senang. Haleluya, amin, semua. Supaya orang tetap baik dengan engkau. Justru Yesus bilang, aku tidak datang untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Firman yang bisa memisahkan, menusuk sampai ke kedalaman sukmamu. Saya pikir inilah banyak pewarta yang ketika mendapat tantangan, sampai di situ tidak mau lagi. Tony, tolong tetap kuat ya, tidak mudah. Iya, ya Romo. Dan Paulus bilang, bermegahlah dalam kelemahan. Ketika engkau merasa semuanya tanpa harapan. Ada satu anekdot saya nanti. Kapal tenggelam dan semua penumpang mati, hanya tinggal satu. Terdamparlah di pulau tanpa penghuni. Menantikan pertolongan tidak pernah datang. Lalu dengan barang-barang yang tersisa dikumpulkan dan dia membangun sebuah gubuk di pinggir pantai sambil menantikan bantuan. Suatu hari dia pergi cari makan di hutan dan lupa memadamkan api. Dan ketika pulang, semua yang tersimpan di dalam pondok itu terbakar. Menyesal, marah kepada Tuhan. Tuhan, engkau tidak kirim siapa yang datang tolong. Sakit sekali Tuhan ya. Yang tersisa, yang kukumpulkan, yang ada di gubuk yang sederhana itu pun engkau ambil semua. Tertidur sepanjang malam karena marah kepada Tuhan Allah di pasir. Pagi-pagi jam 6, sebuah kapal mendekati. Lalu dia, kapal, ya, turun semua yang di kapal itu dan menyelamatkan dia. Kenapa kalian tahu bahwa saya ada di sini? Kenapa kalian tahu bahwa saya ada di sini? Kata para pelaut itu yang menyelamatkan dia, karena api yang engkau buat, karena asap yang engkau buat. Para pewarta, saudara-saudara, saudari Tommy, ketika gubukmu terbakar
dan semua harapanmu lenyap. Mungkin itu tanda ke surga supaya pertolongan segera datang. Karena itu jangan pernah kau hakimi semua salib, semua gubukmu yang terbakar. Jangan sampai itu adalah asap ke surga agar pertolongan segera datang. Begitu Tommy. Iya Romo. Soalnya kemarin memang sempat ada kebingungan juga dan saya sharingkan sama teman. Saya kurang tahu dia ada memakai terjemahan apa, tetapi kata duri dalam daging ini ada apa penyakit gitu Mo. Jadi ada yang bilang ini bercerita tentang penyakit Paulus Romo. Oke, saya bingung bertanya. Ya, lebih kepada bahwa bagaimana engkau bisa mengontrol itu. Omong tentang hal yang penting ya teman-teman ya. Di dalam Galatia 5 ayat ke 19 ke 21 kita akan menemukan perbuatan daging. Dalam dagingmu, dalam kemanusiaanmu ada peluang untuk berdosa seperti ini. Tetapi ketika kau mengalami seperti itu, engkau dihadapkan, engkau punya kekuatan roh untuk mengatasinya atau tidak. Bantu dulu Lili. Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu Dalam kemanusiaan, dalam daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Om Tommy, kita ambil contoh. Salah satu dari perbuatan daging adalah kepentingan di bagaimana engkau bisa mengatas tentang pewartaan dan kepentingan diri. Bagaimana ketika ada tawaran untuk menjual firman untuk kepentingan dirimu? Paulus mengatasinya ketika mengatakan, apakah upahku? Upahku adalah mewartakan Injil tanpa upah. 1 Korintus 9 ayat ke-18. 1 Korintus 9 ayat 8. 18 no. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Dalam hal ini saya minta bahwa teman-teman saudara-saudari Katolik yang merasa rugi karena saya menggunakan pewartaan ini untuk memeras mereka, tolong rekap baik-baik, kirim nomor rekening kalian dan bilang berapa. Tolong, daripada kalian omong saya peras orang, tolong seperti itu cukup. Jadi tolong, daripada kalian main di belakang, langsung tuh DM, ini loh nomor rekening, rekap yang kalian pernah kirim berapa, perkara selesai. Daripada kamu selalu main di belakang bahwa saya peras orang, saya begini begitu, tidak baik. Ini nomor rekening, kembalikan, perkara selesai. Seperti itu Apakah upahku? Upahku adalah mewartakan Injil tanpa upah. Walaupun dia mempunyai dua hak altar dan hak mimbar pewartaan, Paulus tidak menggunakan itu. Dia punya hak di ayat 13, dia punya hak di ayat 14, tapi dia tidak menggunakan itu.
Oke. Jadi saya mohon bahwa jika ada sama saudariku merasa saya peras mereka melalui pewartaan, melalui ajar kitab suci, lalu peras mereka punya uang, tolong kalian rekap berapa besarnya dan kirim kemana saya kembalikan itu, oke? Lebih baik makan nasi tanpa apa-apa daripada harus dengan makan hasil curian, hasil perasan. Tolong. Bukan, ini orang-orang Katolik. Saya hanya omong-omong langsung begitu, tolong. Yang selalu telepon orang atau telepon siapapun yang menceritakan saya peras uang, dan tolong pribadi merasa diri bahwa saya peras mereka. Tolong. Bantulah saya untuk menyadarkan, ya ternyata saya peras kalian. Dan ini besarnya dan saya kembalikan. Saya diajarkan dari kecil untuk hidup normal. Dan saya tidak mau sombong di antara semua SPD. Saya bisa keluarkan nasi yang ada di mulut saya kalau orang butuh. Kalian tidak tahu Selasa, Kamis, Sabtu di jalan dengan para pemulung. Tidak pernah tahu. Bantu dong, bantu saya untuk sadarkan saya bahwa ternyata saya sudah peras kalian. Saya sudah curi uang kalian. Atas nama pewartaan, jual kondisi bapak mama saya seperti yang viti-viti kalian buat. Bantulah saya untuk, ya benar ya ternyata saya menyalahgunakan TikTok untuk mewartakan dengan memeras kalian. Oke. Tolong nanti kalian DM ini loh, nomor rekeningnya dikembalikan begini. Tidak. Saya lebih senang seperti itu daripada kalian omong saya peras orang, cari uang lewat ini. Busuk. Saya punya bapak saja, dia punya gaji sebagai kepala desa. Waktu kepala desa dia tanya saya buat apa? Engkau bapakku yang terkasih, bayar semua ini, apa iuran, bukan iuran, apa nama? Bayar semua ini, bukan iuran ya? Pajak masyarakat punya deh, masyarakat satu desa kau bayar kau gaji. Bapak dengan pondok yang sama saya ditabiskan, dengan pondok yang sama dia jadi kepala desa, dengan pondok yang sama tanpa perubahan dia turun dari kepala desa. Tidak ada hubungan dengan Protestan ya teman-teman. Jangan sing terus Protestan kok. Maksudnya kalau jangan marah ya teman-teman Protestan, ini hanya panggilan untuk merefleksikan diri. Dan teman-teman yang merasa diri disakiti dalam segala hal, daripada kamu teriak di room, bukan hanya memalukan diri saya atau diri kalian sendiri, apa untungnya juga? Pertanyaan saya, Tuhan bilang waktu kita mati, Tuhan bilang, kau berapa kali kau teriak di room seperti itu? Tidak. Barang siapa melakukannya untuk yang kecil ini, melakukannya untuk aku. Oke, yang merasa diri disakiti, merasa diri tertekan dan mengalami depresi kronik, butuh penanganan psikospiritual karena kelakuan saya, tolong naik di sini. Jangan kalian buat di belakang, telepon orang, cari data tentang saya. Oke? Dewasa sedikit jadi Katolik. Kalau mau sungguh-sungguh jadi Katolik ya, yang baru masuk atau sudah lama, tolong tahan pukulan sedikit. Kamu tidak jadi Katolik untuk jadi polisi, untuk jadi intel, untuk jadi apa lagi saya tidak tahu. Terbuka satu, Anda saya punya telepon saja. Perbedaan waktu. Jangan, tidak pernah boleh sebut nama orang, walaupun mereka sebut nama saya, tidak boleh.
Begitu, Tommy, ternyata ada duri di dalam pewartaan, oke? Dan duri itu ada di dalam, bukan di luar, oke? Romo, berarti saya tarik kesimpulan yang dimaksud utusan iblis itu bukan letter like iblis maupun seperti penyakit ya. Itu adalah dosa kedagingan berarti ya, Romo ya. Perbuatan-perbuatan setan telah nyata. Apa sih perbuatan-perbuatan setan? Apa sih tugas setan? Penghasut. Bisa mengerti? Yang tadi kita sudah lihat tadi, cinta diri dan perbuatan daging dan semuanya itu. Itu bergulap di dalam dirimu, Tommy. Contoh kecil, minta maaf ya. Tommy pernah rokok? Iya, Mo. Kalau tidak rokok sakit, contoh kecil. Contoh, tidak kita contoh, kita ambil contoh sih ya, contoh. Tidak merokok. Tidak sakit, Bagaimana cuman engkau bergulap di ketergantungan dalam saja, Mo. batinmu, di dalam dagingmu untuk tidak merokok. Oh ya, sakit. Ya, teman-teman. Meninggalkan itu berarti mengosongkan sesuatu yang selama ini engkau punya, oke? Iya, oke, Mo. Contohnya nih, ketika engkau putus cinta dalam pacar pertama, mu sakit nggak ya? Ya, sakit, Mo. Sakit. Seolah-olah ada yang hilang, ada yang kau cabut dari dalam, kan? Ketika kita menyabut duri itu, kau? Iya, Mo. Yang tersimpan apa? Sakit. Oke. Oke, Mo, oke, Mo. Contohnya nih, yang suka bergaul tiap akhir pekan dengan dia punya teman-teman di Lapo. Contoh kecilnya. Punya kerinduan gak setelah dia bertobat, dia mau pergi lagi untuk minum mabuk di sana, untuk bergaul lagi dengan teman-teman? Ayo, Tommy. Kalau secara kedagingan masih ada, Romo. Cuman kan kita mencoba karena pilihan ya, itu pilihan kita sendiri, Romo. Benar sekali. Karena itu Paulus bilang, pilihlah untuk hidup di dalam buah-buah roh. Lili, ayat 22-nya. Galatia 5 ayat 22 sekarang. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ketika engkau merasa kosong, ketika engkau tidak bisa menghidupi lagi apa yang menjadi perbuatan dagingmu, isilah itu dengan buah-buah roh. Isilah itu, walaupun kamu sakit, oke? Saya pikir pergulatan, mau katakan bahwa pergulatan ada di dalam dirimu. Tommy, jangan cari di luar. Makanya transformasi adalah misi besar dari misionaris. Setiap misionaris adalah transformasi dirinya sendiri. Di dalam dirinya sendiri. Saya pikir ini mulailah. Ketika engkau meninggalkan sesuatu, mencabut sesuatu dalam hidupmu, engkau akan merasa sakit di situ. Tapi sakit inilah yang Paulus bilang, aku bergembira di dalam kelemahanku, kesakitanku, salibku, penderitaanku. Karena itu ketika begitu banyak penderitaan, makin banyak kemuliaan bagi Allah. Kalau kamu menderita, Santo Petrus bilang, kalau kamu menderita sebagai orang Kristen, Lili 1 Petrus 4 ayat 16. Jangan kau malu, tetapi penderitaan itu untuk memuliakan Allah. 1 Petrus 4:16. Tetapi jika ia menderita sebagai seorang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Lanjut sedikit. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai,
dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Kalau penghakiman dimulai dari diri kita, Tommy, makanya jangan hakimi orang lain. Oke, Tommy? Penghakiman mulai dari diri kita. Siap, Kalau Romo. penghakiman itu mulai dari diri kita, bagaimanakah nasib mereka yang tidak percaya? Petrus keras loh di situ. Kita yang bilang percaya saja, selalu menghakimi yang di luar. Bagaimana yang penghakiman mulai dari diri kita ini? Oke? Siap, Romo, siap. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Terima kasih Romo pencerahan yang soal ayat itu. Jadi jangan Bikin pikir turun ya. bahwa duri ada di luar ya. Duri ada di dalam Ya. diri. Engkau Iya, tiap Romo. hari akan memutuskan. Saya memutuskan untuk apa? Bangun atau tidur? Bangun, makan pagi, pergi kerja atau tidak? Semua begitu banyak keputusan yang engkau harus ambil dalam dirimu. Begitu. Iya, Romo. Jadi baik atau jadi tidak baik. Mewartakan berita gembira atau berita yang menyakitkan. Karena itu berhargalah dengan keputusan yang kamu ambil. Saya mengulang kembali cerita kemarin ya. Antara lebah dan lalat. Terjadi sebuah perdebatan antara lebah dan lalat. Lalat bilang begini, dunia ini penuh dengan sampah dan bau. Lalu lebah bilang, kau tipu. Dunia ini penuh dengan bunga dan madu dan keharuman. Om Tommy, setiap kita akan menceritakan dari mana kita datang. Oke? Iya, Romo. Dan kemana kita pergi. Kalau pewartaan ini teman-teman membuat kalian jauh dari Tuhan, membuat kalian tidak membuka mata untuk melihat kebenaran biblis, saya dari hati yang dalam meminta maaf. Tetapi ketika kalian mencampur adukan antara perbuatan dosa pribadi yang kamu pikirkan dengan pewartaan kebenaran, saya pikir jadilah Katolik yang dewasa. Kita punya room untuk menyelesaikan. Gunakanlah room-room yang gereja berikan. Tegurlah dia secara pribadi. Kalau dia tidak mau dengar, bawalah 1-2 saksi. Dan ketika dia tidak dengar saksi, bawalah dia ke gereja. Biarlah gereja menyelesaikan perkaranya. Begitu ya teman-teman. Jadi semoga jadi Santo Paus Fransiskus mengatakan bahwa sebelum jadi sangat spiritual, jadilah sangat manusiawi dalam hidup. Apa gunanya saya menjelekkan saudara saya di room ini, dan ketika saya harus pulang, hati nurani saya membuat saya tidak bisa tidur? Pertanyaan menjadi besar. Apa gunanya ketika setelah omong seperti itu saya akan berpikir dia akan balas dendam atau tidak terhadap saya? Ataukah saya akan hidup dalam sebuah kecurigaan abadi? Jangan sampai besok saya mengalami itu. Ukuran yang kalian berikan kepada orang untuk diukur, demikian pun ukuran itu akan diberikan kepadamu, kata Yesus. Oke, teman-teman, santai saja. Tolong pihak-pihak seperti ini, kita punya koridor penyelesaian perkara. Cari data ke SPD yang lain tentang diri saya. Cari saya punya nama ada atau tidak punya nama ada. Kalian punya hak. Karena kalian kan anggota SPD.
Dan untuk SVD yang beri informasi, saya pikir SVD ini juga sangat saya cintai. Saya juga mencintai SVD yang seperti itu. Tidak apa. Kita ini di dalam kebun anggurnya Tuhan ini semua ada. Ada yang pemalas, ada yang penggosip, ada yang tukang berkelahi, ada yang murah hati, ada yang kepo, ada yang merasa diri paling tahu, ada yang merasa diri sudah jadi magister, presbiter dan pengajar, ada yang merasa diri paling tinggi. Kita semua ada. Saya pikir inilah SVD pernah punya slogan, satu hati beraneka wajah. Dan nama kita masing-masing adalah misi kita. Wartakanlah mulai dari namamu. Oke. Semangat Oke, ya, Romo. Om Tommy. Thank you, Om Tom. Terima kasih Romo. Tadi memang kata-kata Romo itu memperkuat saya Mo ketika kalau boleh jujur kan dari beberapa kali saya ditarik ke komal-komal teman kita Katolik. Ketika sudah mulai menyerempet begitu biasa saya langsung turun Mo, saya tinggalkan begitu Mo. Karena tidak sesuai mungkin kan dengan apalagi sudah ada kata-kata anak haram dan lain sebagainya begitu. Jadi saya memang perkataan Romo itu keputusan ya. Jadi saya menganggap mungkin keputusan itu sudah tepat. Jadi saya menghindari itu sih Mo. Terima kasih ya Romo. Oh ya teman-teman. Om Tom, terima kasih ya. Dari tadi malam. Izin turun terima Romo. kasih ya. Om Tommy, terima kasih. Oke. Dari tadi malam saya juga siapkan ini ya. Bahan bagus sekali ya tentang pengantar kitab suci ya, teman-teman. Yang dalam bahasa Portugis juga bisa. Ini pengantar kitab suci ya. Ada 13 tema penting. Selama ini kalian bisa lihat di Epifani, tetapi ini semacam pengantar kecil. Indri, mute-kan dulu supaya bisa membantu kita sedikit untuk masuk ke dalam skema struktur kitab suci. Oke. Ya teman-teman, ini nanti semoga lah bisa bantu kalian. Jendela antara Alkitab dan kehidupan itu nomor satunya. Tentang ini, tentang berapa buku, berapa kitab, begitu ya. Anatomi perpustakaan ilahi. Perjanjian lama berapa, perjanjian baru berapa, jumlahnya berapa, oke totalnya berapa. Membeda 46 kitab perjanjian lama. Penting sekali ya teman-teman. Hal-hal kecil seperti ini bagaimana membaca. Makanya di situ IDC koma. Kejadian 1 bab 1 ayat 27 memisahkan pasal dari ayat. Strip ayat beruntun. Titik koma, referensi berbeda. Contohnya Kejadian 1 ayat 27 titik koma ayat 30 itu titik koma untuk referensi yang berbeda. Kalau digunakan titik koma. Titik Kejadian 1 27 titik 31 memisahkan ayat yang melompat. Oke teman-teman? SSS contohnya begini. Kejadian 1:27 SSS dan selanjutnya sampai akhir pasal. Oke? Angka di depan 1 Raja-Raja tonjok menunjukkan jilid kitab. 1 Petrus, 1 Yohanes, 1 Korintus, 1 Tesalonika, 1 Timotius contohnya seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi nama kita pasal ayat. Hal-hal sederhana ya teman-teman. Tolong. Semoga ini menjadi bahan untuk peroki-peroki, hal-hal kecil. Para penulis di balik lembaran suci, siapa saja, dimensi ruang waktu dan bahasa, arsitek ilahi inspirasi wahyu dan pengkanonan, kunci interpretasi membaca sesuai genre bagian 1, membaca genre bagian 2, sintesis rantai sabda yang hidup contohnya kecil itu. Setelah ini kita mulai dari sekarang kita metode membaca kitab suci ya teman-teman.
Ini dia punya metode ya teman-teman untuk membaca kitab suci. Contohnya saya hanya presentasikan ini sebagai pengantar. Metode membaca Alkitab menghidupkan firman dalam realitas. Apa sih metodenya? Di sini yang kita namakan ada metode yang perempuan punya rambut, oke? Kalian kalau buat kepang itu kalian buat berapa? Lili, Indri, BRM, berapa kalian pisahkan? 3 kan? 3. 3. Oke. Ini 3 elemen tak terpisahkan dari rambut, dari kepalamu. Yang pertama kita bilang realita kehidupan, komunitas, dan teks Alkitab. Nah, ada tekniknya ya teman-teman. Resonansi iman, metafora gitar. Resonansi komunitas gitar itu yang badannya ini adalah komunitas. Senar ini adalah teks Alkitab. Bunyi yang dihasilkan adalah realita. Itu yang kita namakan resonansi iman dalam metafora metode membaca gitar. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ekosistem studi pembimbing dan tujuan studi Alkitab, Roh Kudus, Yesus Kristus, Magisterium, Komunitas, Katekis, Fasilitator untuk seperti itu. Bagaimana cara membacanya? Seperti ini. Hal-hal seperti ini ya teman-teman, anatomi pembaca yang baik, 7 sikap. Karena itu kadang kalian dimarahi. Lili, dulu awal-awal kamu dimarahi berapa kali? Bukan marah, dalam pengertian apa ya? Maksud saya, kalian Lucifer kamu berapa? Lucifer lagi ini. Indri kamu berapa kali? Jadi waktu hari pertama kamu merasa terpukul kan? Iya, Anatomi pasti, Pak. pembaca, Awal. lektor yang baik, 7 sikap persiapan. Tolong hati, mempersiapkan hati, belajar mengasihi Allah dan sesama. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Mata, memperbarui mata, melihat wahyu Allah dengan kacamata baru. Oke, 3. Telinga. 4. Kepala. 5. Kaki, berpijak di bumi. Artinya engkau membaca tapi engkau berpijak di bumi di konteks realitanya dan realitamu. Historismu dan historis ketika kitab itu ditulis. Oke, 6. Lidah, melatih lidah berbicara kepada Allah dan umat dan Roh Kudus. Berdoa, mohon penerangan Roh Kudus. Oke teman-teman, oke. Nanti kalau ada yang ini yang kita bilang anatomi teks, dari kata menuju makna keseluruhan. Teks, paragraf, frase atau kalimat. Frase lebih besar dari paragraf. Kata, kalimat, paragraf, dan teks. Minta maaf. Seperti itu. Ini 6 jalan menuju makna matriks metode. Metode tetesan air, metode pribadi, metode lingkaran, metode simbolik, metode leksi divina, dan metode 4 sisi. Ini yang kita namakan metode yang lebih kepada amos, ya, analisa sosial. Seperti itu ya teman-teman. Ini penjelasannya. Metode tetesan itu punya metode juga. Dalam metode 2 karakter masuk sepatu mereka. Ini penting sekali yang kita namakan tadi. Setiap pribadi, makan contohnya di orang Samaria yang baik hati, kita pisahkan, identifikasikan setiap karakter dari pribadi. Makanya situ namanya metode 2 karakter ya. Lingkaran kehidupan, dialog tanpa henti. Metode simbolik, kita cari simbol-simbol apa yang ada di sebuah bacaan perikop yang kita baca. Metode 5 yang doa leksio divina, yang tangga spiritual itu yang selama ini kita lebih menggunakan di proki-proki atau di mana. Metode 6 sisi, jadi kita lihat 6 sisi yang kita lebih kepada metode yang kita namakan amsos ya. Kita melihat sisi apa sih dari teks itu mempunyai implikasi dari implikasi ekonomi, politik, ideologis agama, metode sosial, metode 4 sisi ya teman-teman, metode 6 4 sisi. Jadi teks ini berbicara dalam lingkup politik seperti apa, ideologis, agama, dia berbicara tentang apa, tentang sistem kepercayaan. Dan teks ini berbicara tentang implikasi sosial seperti apa, apakah punya pengaruh dari dalam sisi ekonomi, aksi dialogkan keempat sisi masa lalu itu dengan struktur masyarakat kita pada hari ini. Lihat teks pada saat itu dengan 4 sisi ini dan ambillah makna yang waktu ada di sana, di konteks di sana aslinya, dan aplikasikan masih relevan nggak ayat ini untuk kehidupan politik, ekonomi, sosial, ideologis pada zaman ini. Ini kita menemukan amsos ya, analisa sosial ya teman-teman. Oke. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Contohnya kita langsung ke
Paulus dan komunitasnya. Paulus itu bagus sekali ya teman-teman. Untuk memahami Paulus itu indah sekali. Rasul, Paulus sang rasul, komunitasnya, dan pilihan radikalnya. Oke, 3 pilar ekosistem Paulus punya. Paradoks identitas dunia, 2 dunia Saulus punya, Yahudi atau Romawi. Karena ingat bahwa dia lahir di apa yo? Nah, ini bahaya sekali orang-orang Katolik ini. Titik balik krisis, konversi, dan lahir baru ya. Belajar tentang Paulus tuh hebat ya. Karakter pribadi yang wah buset. Lihat bahwa teman-teman, anatomi surat perdana, jendela dan cermin komunitas. Ditulis langsung oleh Paulus tuh hanya berapa ya? 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, maaf, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 Korintus, 6 Roma, dan Filemon ke-7. Dengan tahun penulisannya di sini. Sedangkan 6 surat lain itu ditulis oleh para muridnya. Yang kita namakan itu Deutero Paulina. Apa saja Kolose, 2 Tesalonika, Efesus, 1, 2 Timoteus, dan Titus. Dengan tahun penulisan di sini. Bayangkan teman-teman, dari 27 kitab suci para rasul, 27 kitab suci perjanjian baru, 21 surat secara total, surat. Tetapi dari 21 ini, 13-nya itu adalah surat Paulinus. Berafiliasi kepada Paulus. 13 surat dia punya. Sedangkan nanti sedikit membahas tentang Ibrani masuk di mana, karena itu masih banyak terjadi perdebatan antara para teolog biblis mengkategorikan Ibrani kemana, begitu kan? Oke, akan Paulus atau kemana dalam pengertian itu. Jadi teman-teman, jadi ini penting sekali ya untuk melihat bahwa dari 13 surat tambah Ibrani 14 tambah berapa ya teman-teman? Tambah surat-surat Katolik. Oke. Jadi tambah kisah para rasul dan tambah 4 Injil, jadi totalnya 27. Ini perjalanan Paulus, teman-teman. Saya senang sekali tentang Paulus, tuh hebat ya. Buset. Dan contohnya di Tesalonika, bagaimana akar masalah, bagaimana resep tindakan medis teologisnya Paulus untuk menjawab persoalan yang terjadi di krisis yang terjadi di Tesalonika, contohnya Galatia dan Filipi. Apa sih krisis yang ada? Fungsi dari surat Paulus itu seperti apa? Filipi, apa sih yang ada? Dinamika historisnya, apa yang terjadi? Paulus buat surat untuk menjawab persoalan itu. Korintus, ini hebat sekali. Korintus itu manajemen krisis di kota metropolitan ya. Teologi perkotaan, pastoral perkotaan itu bergambarlah, bercermin pada Korintus, manajemen krisis di kota metropolitan. Bagaimana Paulus dalam persoalan di kota besar metropolitan seperti Korintus memberikan beberapa solusi penting sekali. Oke. Roma sang masterpiece dari teologinya ada di sana. Oke. Konteks Roma pada saat itu berapa budak, berapa apa semua. Oke teman-teman. Filemon, matriz sosial paradigma kerja di era kuno. Opsi kaum marginal, sang pembuat tenda. Ekosistem solidaritas Paulus. Warisan Paulus, hidup bagi Kristus. Sekarang bukan aku lagi hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Oke teman-teman. Ini gambaran umum tentang pengantar kepada kitab suci. Jadi bukan spesifik. Jadi kita lihat dulu gambaran umum seperti ini, baru kita masuk ke tema-tema spesifik dari kursus itu. Nanti kalau teman-teman tidak tahu, semua bagi kalian tapi tidak pernah dijelaskan, nanti sama be, bukan orang ini bilang orang sama be, begitu sama saja. Oke.